Terpujilah. Terpujilah. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Satu suara kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Oh, 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 Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutu dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan, engkau Tuhan percaya dan meminta untuk Oke ya, terus teriak ya, masuk, masuk gitu. Shalom. Shalom. Apa kabarnya hari ini? Sungguh luar biasa penyertaan Tuhan di minggu ini, di bulan-bulan kemarin. Tuhan begitu luar biasa. Kalau sebentar kita akan menerima perjamuan, tanda tubuh dan darah Kristus sudah menyertai kita. Kita sangat mengucap syukur, kadang-kadang kita suka nggak ngerti ya, caranya mengucap syukur itu seperti apa gitu loh. Saya juga tadinya kayaknya terlalu banyak menuntut Tuhan gitu loh. Mengucap syukur kan gak melulu kita dikasih berkat gitu loh. Tapi ketika kita melihat orang kok dia begini ya, dia lebih hebat dari kita gitu loh. Tapi di balik itu kita mesti lihat gitu loh. Ketika kita bangun tidur kita dikasih napas yang begitu luar biasa. Dikasih anugerah yang begitu luar biasa, itu sudah penyertaan Tuhan yang begitu luar biasa. Enggak melulu kita kok dia lebih hebat, kok dia lebih hebat dari kita gitu. Tapi caranya kita mengucap syukur, oh iya Tuhan sudah memberikan kita napas yang gratis.
kesehatan yang gratis gitu loh. Mari di ibadah kedua ini kita mengucap syukur. Mari kita satu dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur kalau pagi hari ini Bapa, di ibadah kedua ini ya Tuhan, Engkau sudah menyertai kami ya Bapa. Kalau sebentar kami akan memulai ibadah ini ya Tuhan, kiranya Engkau sertai para pelayan-pelayan-Mu ya Tuhan, terutama yang akan memberikan firman-Mu ya Tuhan. Biarlah firman-Mu itu masuk ke dalam hati dan pikiran kami ya Bapa. Ketika kami pulang membawa berkat yang begitu luar biasa ya Tuhan. Terima kasih kami membuka ibadah ini hanya dalam kasih-Mu. Haleluya. Amin. Amin. Mari kita masuk dalam hadirat Tuhan lebih lagi. Kita ingin percaya firman Tuhan berkata, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Kalau hari ini kita rindu, kalau hari ini kita datang dalam hadirat Tuhan, kita ingin percaya setiap permasalahan pergumulan itu Tuhan akan selesaikan semuanya. Karena dialah jalan kebenaran dan kehidupan. Dia yang berkuasa. Dia tahu apa yang menjadi permasalahan pergumulan kita. Kuncinya taruh itu di bawah kaki Tuhan. Mari kita masuk dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur buat pagi hari ini. Bahwa Tuhan masih sertai kami. Tuhan masih pimpin kami. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Ku kagumi cara-Mu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku Kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu Kau tak menyerah akan hidupku. Ku kagumi cara-Mu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku Kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu Kau tak menyerah akan hidupku. Tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga cara-Mu. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya di selamu sin hidupku. Kita naikkan pujian ini dari awal. Di dalam nama Yesus ku kagumi cara-Mu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Yes, amin Tuhan. Kau tak menyerah akan hidup kami. Ku kagumi cara-Mu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku Kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu Kau tak menyerah akan hidupku.
tak terbatas, tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya di segala-Mu, hidupku bersama tak terbatas. Ini ungkapan isi hati kami, iman percaya kami di hadapan-Mu Tuhan. Ku andalkan di setiap langkah hidupku, tak terbatas, tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya di segala-Mu singhi. Mari semua Tuhan bersama katakan, tak terbatas kuasa-Mu, kuasa-Mu tak terbatas. tak terduga cara Tuhan sanggup melakukan segalanya. Ku andalkan di setiap langkah hidupku, tak terbatas kasih-Nya, kasih yang sempurna. tak terduga Jalan-Mu, Kau yang ku percaya di segala-Mu. Sing saya sebut Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri bersama-sama, katakan tak terbatas kuasa-Mu. Yes, amin Tuhan, tak terduga cara-Mu. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku, tak terbatas, tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu. Amin Tuhan, Kau yang ku percaya di segala-Mu sing hidupku. Kau yang ku percaya, Kau yang ku percaya di segala-Mu sing hidupku. Sekali lagi katakan, Kau yang ku percaya di segala-Mu sing hidupku. Haleluya, Engkau yang kami percaya, tiada yang lain Tuhan, tiada yang lain Tuhan, hanya Engkau yang kami percaya. Tak terbatas kuasa-Mu, tak terbatas kuasa-Mu dalam hidup kami. Kami percaya Engkau yang sanggup, Engkau yang sanggup melakukan. Bagi-Mu tiada yang mustahil. Saat ini kemuliaan hanya bagi nama-Mu kami sembahkan. Yesus Tuhan, ya Rabarabaya-se. Di setiap langkah kami Engkau selalu ada, di setiap jalan-jalan kami Engkau yang pimpin Tuhan.
kami percaya, sebab Kau Allah yang berkuasa. Terima kasih, terima kasih, kami sembah Kau Tuhan, kami tinggikan nama-Mu. Oh, Yesus Tuhan, Raja di atas segala raja, Tuhan yang berkuasa. Haleluya. Hidup kami ada dalam rencana-Mu, hidup kami dalam rencana-Mu, Yesus. Yahweh Rafa Elohim Shaddai Jireh Adonai, Kau hadir di sini. Yahweh, Yahweh Rafa Elohim Shaddai Jireh Adonai, Kau hadir di sini. Biar kemuliaan-Nya Tuhan, kemuliaan-Mu sungguh nyata di sini. Kau lakukan hal yang besar, Roh-Mu yang membangkitkanku. Kemuliaan-Mu, kemuliaan-Mu sungguh nyata di sini. Kau lakukan hal yang besar, Roh-Mu yang membangkitkanku. Kemuliaan-Mu, kemuliaan-Mu sungguh nyata di sini. Lakukan hal yang besar, Roh-Mu yang membangkitkan. Sekali lagi katakan kemuliaan-Mu, kemuliaan-Mu sungguh nyata di sini. Kau lakukan hal yang besar, Roh-Mu yang membangkitkanku. Yahweh Rafa Elohim Shaddai Jireh Adonai, Kau hadir di sini. Katakan Yahweh, Yahweh, Yahweh. Engkau Allah kami yang hidup, Engkau adalah penyembuh kami. Engkau El Shaddai, Engkau yang besar, Engkau Raja di atas segala raja, Engkau yang menyediakan Tuhan. Adonai, Kau hadir di sini. Yahweh, Yahweh Rafa Elohim Shaddai Jireh Adonai, Kau hadir di sini.
Kurumu namanya Syakarapanamaya Shanaka Hikaramaya Shanaka Adonai, Kau hadir di sini. Sekali lagi katakan dengan segenap hati, ya. Ini ungkapan isi hati kami pagi hari ini di hadapan-Mu. Pengakuan iman kami di hadapan-Mu. Engkau Allah yang luar biasa dalam hidup kami. Kau hadir di sini. Berikan kemuliaan yang terbaik buat Tuhan kita. Haleluya. Kau hadir di sini Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus. Biarlah segala pujian, hormat, kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami siap memuji, meninggikan nama-Mu, mengagungkan dan menyembah Engkau Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus bersama saya katakan, amin. Boleh kasih salam kanan kiri, katakan luar biasa. Karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Amin. Sebab Dia hebat, Dia dahsyat, terbukti dalam hidup kita. Haleluya. Engkau hebat, Engkau dahsyat, terbukti bagiku. Perbuatan-Mu, kerkasamu, tiada yang melebihi. Tiada ku takut lagi berjalan bersama-Mu. Tiada yang dapat mengalahkan kita. Yuk, Engkau hebat, Engkau hebat, Engkau dahsyat, apa? Terbukti bagiku. Kekuatan-Mu, perkasamu, tiada yang melebihi. Tiada ku takut lagi berjalan bersama-Mu. Tiada yang dapat mengalahkan kita bersama. Takkan ku ragu, serahkan hidupku kepadamu, oh Yesusku, Kau Raja dalam hidupku. Dan seluruh hidup kami, seluruh hidup hanyalah milik-Mu, kekasihku, oh Yesusku, Kau Raja dalam hidupku. Amin. Engkau hebat, Engkau dahsyat, terbukti bagiku. Kekuatan-Mu, perkasamu, tiada yang melebihi. Tiada ku takut lagi berjalan bersama-Mu. Tiada yang dapat mengalahkan kita. Amin. Haleluya. Takkan ku ragu, serahkan hidupku kepadamu, oh Yesusku. Seluruh hidupku, seluruh hidupku hanyalah milik-Mu, kekasihku, oh Yesusku. Boleh angkat tangan kita semua di hadapan Tuhan, yuk bersama. Takkan ku ragu, serah kepadamu, oh Yesusku, Kau Raja dalam hidupku. seluruh hidupku, Seluruh hidupku hanyalah milik-Mu, kekasihku, oh Yesusku, Kau Raja dalam hidupku. Takkan ku ragu, takkan ku ragu, serahkan hidupku kepada
Oh Yesusku, Kau Raja dalam hidupku. Seluruh hidupku hanyalah milikmu, kekasihku. Oh Yesusku, Kau Raja dalam hidupku. Amin. Haleluya. Sebab Dia Raja dalam hidup kita, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara semuanya. Kita akan menabur buat persembahan misi yang ada di Gereja Caruban. Dan minggu depan akan ada peresmian di tanggal 14. Kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih bahwa Tuhan terus menyertai kehidupan kami. Dan tiba waktunya kami mau menabur buat persembahan misi yang akan dialokasikan untuk gereja cabang yang di Caruban, Tuhan. Bahwa Tuhan menyertai, kalau minggu depan akan ada peresmian, bahwa Tuhan terus mencukupkan setiap dana yang diperlukan. Terima kasih, kami mau menabur dengan sukacita dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Segala pujian, hormat, kemuliaan bagi nama Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu hal kami nyatakan, kerajaan-Mu tetap selamanya. Yang sudah memberi, saya undang lu bangkit beri bersama-sama. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kufur dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, karena Tuhan dan memerintah untuk Engkaulah Raja atas dunia, amin. Yang menghancurkan musuh dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan percaya dan memerintah untuk selamanya, amin. Oh Tuhan, kita berkuasa melakukan segala sesuatu, dan bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, amin. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Kita siapkan hati kita untuk kita menerima perjamuan kudus, kita menerima kebenaran firman Tuhan. Karena salib-Mu ku hidup. Saudara, mari persiapkan hati kita masing-masing. Saudara boleh duduk terlebih dahulu. Silakan petugas perjamuan kudus persiapkan diri. Kita nyanyikan lagu ini bersama-sama. Karena salib-Mu. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Sekali lagi kita katakan bersama-sama, karena salib-Mu. Hanya Kau Tuhan, Hanya Kau Tuhan di hidupku. Firman Tuhan di roti perjamuan yang saya terima, Yohanes pasal 14 ayat 15.
Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Mari saudara, kita naikkan pujian ini. Engkaulah sumber pengharapan, kuasamu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yang sudah dapat anggur dan roti perjamuan boleh bangkit berdiri. Mari bersama-sama katakan, karena salibmu, Karena salibmu ku hidup. Karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mukjizat-Mu. Karena salibmu ku hidup. Karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan. Biarkan para pemuji, para singer naikkan refrennya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita makan roti dan minum anggur ini, mari kita memeriksa hati, hidup, jiwa, roh kita sebagaimana firman Tuhan katakan, kita tidak boleh sembarangan untuk mengambil roti dan perjamuan dan makan dan minum. Sebab siapa yang berdosa, dia berdosa kepada tubuh Kristus. Karena itu Bapak Ibu Saudara, pastikan hidup saudara adalah hidup yang mengasihi Tuhan, hidup yang mau melakukan segala perintahnya. Sebagaimana firman Tuhan Yohanes 14 ayat 15, jikalau kamu mengasihi aku, Kristus, maka kamu akan menuruti segala firman-Ku. Sebelum saudara makan dan minum roti dan anggur ini, pastikan ini komitmen dalam hidup saudara. Aku mengasihi Engkau Yesus, karena Engkau sudah lebih dulu mengasihi aku, bahkan korbankan hidupmu di atas kayu salib. Untuk membebaskanku dari kutuk maut, kutuk dosa, kutuk keturunan adat istiadat nenek moyang, kutuk sakit penyakit, kutuk kemiskinan, kutuk keterbelengguan, dan kutuk kebodohan. Segala kutuk yang telah ditimpakan kepada kami sudah dibebaskan oleh darah Kristus di atas kayu salibnya. Oleh karena kasih-Mu dan pengorbanan-Mu di kayu salib, maka kami menjadi hidup. Amin. Pagi hari ini Tuhan, ya Bapa, kami mau menyatakan lagi bahwa kami merindu mengasihi Engkau dengan seluruh hidup kami, seluruh jiwa raga kami. Ampuni kalau selama ini masih ada area dalam kehidupan kami belum sungguh-sungguh mengasihi Engkau. Tapi sementara kami mengambil roti dan anggur ini, Bapa, sebelum kami makan roti dan anggur ini, biarlah hati kami diingatkan bahwa kami mau mengasihi Engkau lebih dari segalanya. Amin. Sebagai tanda mengasihi Engkau, kami rindu untuk melakukan segala perintah-Mu. Ya Bapa, Engkau mengenal setiap kami satu persatu. Karena itu pagi hari ini, saudaraku yang dikasihi, mari kita angkat roti. Percayakah engkau, roti di tangan kananmu adalah dengan iman tubuh Tuhan Yesus yang terpecah di atas kayu salib untuk menebus segala dosa, untuk membebaskan engkau dari segala kutuk dan maut. Kalau engkau percaya, terimalah dan makanlah
dengan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Percayakah anggur di tangan kananmu adalah dengan iman darah Kristus yang tertumpah di atas kayu salib. Karena itu saudaraku, jikalau engkau percaya, terimalah dan minumlah dengan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita mengucap syukur. Hikaraba shana makaraba hakata mokoreha sakarabase. Hikaralabaya shana mokaralabaya sana marake. Dalam nama Yesus sikora matakaralabaya sana fakia. Ore mahakuri atau mahakane leheko. Hikari hemadia haroba sakaralabase. Hina maralabasana makaraboke. Hita makari moha sakaralabaya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, pagi hari ini biarlah dengan iman tubuh dan darah Tuhan Yesus telah menyatu terus di dalam hidup kami. Dan kami rindu mengasihi Engkau lebih lagi. Seluruh kehidupan kami adalah milik-Mu selama-lamanya. Roh, jiwa, tubuh, nyawa kami adalah milik-Mu. Dan kami percaya kami mau mengasihi Engkau. Kami mau melakukan segala perintah-Mu. Dan ketika kami melakukan segala perintah-Mu, maka kami menjadi hidup. Bukan karena kami bisa, bukan karena kami mampu, tapi karena kuasa Tuhan yang menghidupkan kami sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa, pagi hari ini biar kami disegarkan, dikuatkan kembali. Ketika kami mengalami kesusahan, penderitaan, kesedihan, ketika kami mengalami berbagai pencobaan, pengujian dalam hidup kami, pemurnian, ketika kami mengalami halangan, rintangan, hambatan, tantangan, ketika kami menghadapi tekanan-tekanan, kami percaya ketika kami memandang kepada Kristus, maka di situ ada kemenangan. Karena darah Kristus telah mengalir dalam hidup kami. Oleh karena itu, inilah komitmen kami Tuhan. Maka puji-pujian dan ucapan syukur tidak akan pernah lalu dari hati jiwa roh kami, dari mulut kami. Sekalipun keadaan apapun juga, kami mau mengucap syukur. Dan kami percaya Tuhan, tubuh dan darah-Mu dengan iman terus menyatu dalam hidup kami. Maka kerinduan mengasihi Engkau, kerinduan melakukan segala perintah-Mu, itu terus semakin menyala-nyala. Kerinduan untuk meninggalkan segala kefasikan dunia ini, dan itu terus semakin menyala-nyala. Kerinduan untuk mengasihi Bapa, menyembah Engkau, mempersembahkan hidup ini, dan mengabarkan kabar baik. Hidup dalam kerajaan-Mu, itu semakin membesar, semakin menyala-nyala dalam hidup kami. Bahkan sekalipun daging ini, sekalipun hati ini habis lenyap, Tuhanlah perlindungan kami. Dan kami percaya di dalam Engkau ada keselamatan selama-lamanya. Kami mengucap syukur pagi hari ini di dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Mari yang percaya sama-sama katakan amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Shalom saudara, selamat pagi, silakan duduk. Pagi hari ini kita akan dilayani firman Tuhan oleh hambanya Bapak Pendeta Demeling Kueso. Dan kita akan sama-sama membuka hati kita untuk kebenaran firman Tuhan. Saya menyerahkan kepada Pak Demeling Kueso, silakan, Tuhan memberkati. Bapak Ibu, mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur, kerajaan-Mu ada di tengah-tengah kami. Kami siap dilawat oleh Engkau, kami siap diberkati oleh Engkau, kami siap diubah oleh Engkau. Itu sebabnya Roh Kudus pimpin setiap pribadi kami. Kami terbatas dalam memahami akan rahasia-rahasia-Mu. Biarlah Roh Kudus akan membukakan setiap rahasia-rahasia kerajaan Allah. Kami tidak hanya sekedar hari ini datang dan mendengar, tapi kami pulang dari tempat ini, kami bawa berkat dari kerajaan Allah. Biarlah
kemanapun kami pergi melangkah, kerajaan Allah selalu ada dalam hidup kami. Terpuji, pujilah namamu dalam nama Yesus. Sama-sama kita yang menerima berkat Tuhan katakan, amin. Bapak Ibu, shalom. Masih bersuka cita? Di sesi yang kedua ini saya berbicara tentang hidup dalam pola kerajaan Allah. Bapak Ibu, kemarin saya coba mencari sisa-sisa buku saya. Ternyata di rumah kakak saya itu ada beberapa yang sudah ada. Jadi ini nanti saya akan bagikan kepada Bapak Ibu. Saya berharap ini akan menjadi sebuah kekuatan. Ya, jadi ini sebetulnya 200 lembar diperkecil menjadi 100 lembar. Jadi Bapak Ibu akan mengenal saya lebih dalam kisah hidup saya dari buku ini. Saya cetak ini di BPK Gunung Mulia, Semarang. Dan atas izin saya tidak akan dijual ke toko-toko, hanya untuk kalangan sendiri. Ya, dan ini dicetak waktu itu 3.000. Hari ini ada di rumah saya kurang lebih tinggal 300 eksemplar lagi. Nah, jadi Bapak Ibu ada sekitar 10 di sini. Nanti saya akan bagikan kepada Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu kalau berbicara tentang pola kerajaan Allah, di dalam tema Tuhan Yesus, di dalam Injil Matius, Markus, Lukas, tidak ada tema yang lain. Selalu bicara kerajaan Allah, kerajaan surga. Terus bicara itu. Tema itu menjadi sentral dalam pelayanan Tuhan Yesus. Bapak Ibu, saya melayani di beberapa daerah dan selalu gembala-gembala cerita. Cerita mereka adalah soal masalah. Dan akhirnya saya berdoa, saya menemukan rahasia ini. Bahwa persoalan orang Kristen hari ini adalah terletak pada pola hidupnya. Kalau Bapak Ibu menjadi orang Kristen setelah percaya Yesus, terima Yesus, kemudian saudara melayani. Tetapi dalam proses perjalanan iman kita, seringkali kita mengalami yang namanya kejatuhan. Kita seringkali mengalami yang namanya kemunduran. Nah, Bapak Ibu harus ceknya kembali, itu adalah pola. Nah, kita mau belajar apa itu pola. Nah, kata pola diterjemahkan dalam bahasa Inggris adalah pattern. Artinya adalah gambar. Saudara, ini bukan maksudnya gambar, yang dimaksud adalah pengertiannya seperti seorang arsitek. Ketika membangun gereja ini, dia harus menggambar, betul? Ya. Tetapi, dia hanya bisa menggambar, tapi dia nggak sampai di tujuannya. Saya dan saudara diciptakan oleh Allah, itu segambar dengan dia. Artinya apa? Betul, materialnya adalah debu tanah. Tetapi di dalam hidup kita ada gambar diri ilahi Allah. Yang bilang amin. Saudara punya gambar diri ilahi Allah. Itu sebabnya ketika manusia jatuh ke dalam dosa, Roma 3 ayat 23 memberikan informasi. Semua orang telah kehilangan apa? Gambar ilahi Allah itu hilang dalam hidup manusia. Saya dan saudara statusnya adalah umat Allah, anak Allah. Tapi gambar diri ilahi Allah itu hilang. Itu sebabnya begitu banyak sekali orang ketika jatuh dalam dosa. Maaf ya, ini jangan dulu. Ya, Bapak Ibu, ketika orang jatuh ke dalam dosa, Bapak Ibu bisa lihat. Sepintarnya dia jadi kayak orang bodoh. Saya satu waktu ada seorang anak pejabat datang ke saya. Dia punya hutang 1 miliar. Lalu dia buat satu usaha, lalu dia terjebak. Bapak Ibu, berkali-kali dia iris nadinya. Dia melayani Tuhan. Berkali-kali dia ingin mengakhiri hidupnya. Ada seorang ibu pengusaha juga datang. Mamanya telepon saya, Pak Pendeta. Dia penatua. Dia melayani. Dia seorang penatua di Pemuda. Tapi Bapak Ibu tahu ketika suaminya selingkuh. Dia berkali-kali bunuh diri. Bapak Ibu tahu obat nyamuk fit. Itu hampir setiap hari kayak permen diisap sama dia. Gak mati-mati. Satu waktu dia minum air baygon. Itu 1 liter lebih. Sampai keluar busa.
Gak mati-mati. Saya ditelepon dengan istri saya, Pak, saya dikasih nomor telepon, hanya Bapak yang bisa mengatasi anak saya. Pintar Bapak Ibu, prestasinya luar biasa. Kaya, punya mobil, punya rumah yang mewah luar biasa. Saya pergi dengan istri saya, maaf kata, dia pakai celana udah gak tahu. Dia gila. Saya sama istri saya angkat dia, naikin ke mobil. Selama setengah tahun, saya sama istri saya kayak apa? Rawat anak bayi. Lalu dia bilang begini, Kak, saya udah buat semua dan saya ingin mati. Tapi kok saya nggak mati-mati ya? Kenapa? Saya bilang karena Tuhan punya rancangan yang indah atas kamu. Kami layani dengan istri, maaf kata, celananya kita pakaiin dia. Kami layani. Tahu nggak Bapak Ibu, hari ini dia sudah pulih dan dia sebagai bekerja di Polda. Hari ini salah satu sebagai intel. Dia bilang, Kak, kenapa nggak ketemu waktu saya kaya? Kalau saya kaya, saya akan beli rumah yang paling mewah untuk kamu. Saya bilang, kenapa Tuhan pertemukan kamu sudah miskin? Supaya saya nggak jadi sombong. Kenapa Bapak Ibu persoalan ini? Karena bergantung pada pola. Saya selalu bilang, saya betul dilahirkan dari keluarga miskin. Saya dilahirkan dari keluarga yang ekonomi di bawah. Saya dilahirkan bukan dari seorang anak kota. Saya dari desa. Bukan berarti dengan kondisi keadaan itu membuat saya menjadi orang yang minder dan tidak punya harga diri. Itu hanyalah status kita. Tapi Bapak Ibu saya mau bilang hari ini, kita berharga di mata Tuhan. Saya waktu datang ke kota ini saya merasa minder. Saya ketemu sama orang kaya, saya selalu menjauh dari mereka. Tapi satu waktu Tuhan bilang, Demeling, kamu adalah anak yang berharga. Sejak itu, saya selalu memandang, kamu orang kaya, saya orang di bawah, kamu sama dengan saya. Hari ini saya melayani orang-orang, ekonomi di atas. Anak yang tadi hutangnya 1 miliar, akhirnya Bapak Ibu tahu. Dia bilang, Kak, saya diancam di penjara karena berurusan dengan orang yang berpangkat bintang. Saya bilang, kalau kamu percaya, orang itu akan berdamai. 3 bulan kemudian kalau nggak salah, orang itu datang. Dan dia berdamai dengan anak ini. Dan dia bilang, kalau kamu mau, saya akan kasih modal untuk kamu. Hari ini ada di Jakarta, kemarin saya ketemu. Dan dia bilang, Kak, doain, saya dipanggil di satu perusahaan besar. Jadi Bapak Ibu kalau punya aplikasi Canva, itu beliau yang sering buat. Dan hari ini dipanggil ke Amerika untuk bekerja di perusahaan itu. Saya lihat beliau dulu, ceritanya selalu mau mati. Tapi hari ini Tuhan kembalikan pada pola yang sesungguhnya. Dan dia melihat kerajaan Allah. Tuhan pulihkan pribadinya, Tuhan pulihkan keluarganya. Dan dia bilang begini, Kak, benar. Ternyata Tuhan memberkati kita tidak terlalu sulit. Ingat Bapak Ibu, Taman Eden itu, Adam dan Hawa menghidupinya itu pola kerajaan Allah. Nah, Bapak Ibu, Tuhan tidak hanya menciptakan kita segambar dengan dia, tapi dia menciptakan kita punya satu tujuan. Kita mau lihat ayatnya ini. Oke, Bapak Ibu kita baca bersama-sama, 1, 2, 3. Saya yang error atau bagaimana saya nggak tahu. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia laki-laki dan perempuan. Diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi
dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas dan burung-burung di udara. Saudara perhatikan baik ya. Tuhan menciptakan hanya 2 gender. Apa itu? Laki-laki dan pastikan yang menikah di gereja harus 2 gender. Laki-laki dan ya, karena banyak hari-hari ini bukan berita, banyak bukti di dalam gereja dinikahkan sesama jenis. Karena Bapak Ibu harus baca ayat ini, goalnya pernikahan itu adalah apa? Terjadinya apa? Multiplikasi. Keturunan ilahi. Keturunan ilahi itu lahir dari satu keluarga yang sah, yaitu laki-laki dan perempuan. Jadi nggak sah kalau laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan. Nggak ada dalam perintah Tuhan. Saudara, Tuhan menciptakan saya dan saudara itu sepola dengan Dia, segambar dengan Dia. Tujuan Allah adalah menjadikan kita serupa. Kata serupa dengan Dia dikatakan apa? Allah itu berkuasa di sorga dan di bumi. Saya dan saudara berkuasa atas segala ciptaan Allah di bumi ini. Saudara punya kuasa. Satu waktu ada seorang ibu marah sama anaknya. Dan dia bilang begini sama anaknya. Mama doain, kamu keluar dari tempat ini. Kamu ditabrak sama kontainer. Keluar anak itu. 1 jam kemudian, kepalanya habis. Habis, kepalanya hancur. Mati, mamanya nangis. Sudah terlambat. Lidah itu punya kuasa. Kenapa waktu manusia jatuh ke dalam dosa, Tuhan gak kutuk manusia? Bapak Ibu perhatikan di Kejadian pasal 3. Tuhan kutuk tanah. Tuhan gak kutuk manusia. Tuhan kutuk tanah dan iblis dikutuk. Tapi kenapa Tuhan gak mengutuk kita? Karena Tuhan mau supaya kita mencapai ini tujuan. Serupa dengan Dia adalah tujuan Allah. Bapak Ibu tidak hanya diberi kuasa untuk berkuasa atas segala ciptaan Allah di bumi ini. Saudara, waktu Tuhan memindahkan Adam di Taman Eden, perintahnya apa? Usahakan dan pelihara Taman Eden. Nah, Bapak Ibu, menurut para arkeologi, bahwa Taman Eden itu diperkirakan mungkin ada di Iran atau di Irak. Tapi Bapak Ibu, kalau saya kembali pada firman Tuhan, waktu Tuhan memusnahkan bumi di zaman Nuh, kan samudra raya kan dibongkar. Logika ya. Kira-kira jejaknya Taman Eden masih ada atau tidak? Tidak akan ada. Betul ya? Sekarang pertanyaan, kenapa Tuhan hancurkan? Supaya itu tidak akan menjadi penyembahan berhala manusia. Saudara perhatikan, kalau orang yang suka pasang togel, itu selalu nanya, tanggal lahirnya tahun berapa ya? Tahun berapa ya? Bulan berapa ya? Kalau dilihat kita mujur, tahun berapa ya? Bulan berapa ya? Saya selalu ditanya waktu di Bekasi, Pak lahir tahun berapa? Tanggal berapa? Saya bilang, kenapa? Iya, siapa tahu kalau saya pasang sesuai tanggal lahir Bapak, Bapak kan pendeta. Saya mungkin menang. Saya jadi lucu. Kok tanggal lahir saya? Nah, Bapak Ibu, kenapa Taman Eden itu dimusnahkan? Karena Taman Eden itu dipindahkan di dalam pribadi kita. Di dalam setiap keluarga kita. Di dalam setiap pribadi kita. Taman Eden bukan seperti dulu fisiknya. Tapi di dalam keluarga kita. Tuhan ngomong yang sama kepada setiap keluarga-keluarga kita. Usahakan dan peliharalah keluarga-keluargamu. Saudara bisa perhatikan hari-hari ini ibu-ibu banyak marah. Cerita anak saya kok jadi bandel. Saya mau bilang Bapak Ibu, anakmu tidak akan melakukan apa yang engkau ceritakan. Tapi anakmu akan melakukan apa yang dia lihat dalam hidupmu. Amin. Satu waktu anak saya yang bungsu, dia bilang sama ayah, ayah, saya ini ditagih sama kepala sekolah. Kenapa? Kalau saya nggak bayar SPP, saya nggak akan ikut ujian. Saya sebagai orang tua juga gelisah, sedih. Lalu saya bilang gini, Valeri, ayah belum punya uang. Tahu nggak anak ini
masuk di kamar belakang saya. Dia kunci pintu, ada celah sedikit saya lihat. Anak ini menyanyi. Dia nyembah Tuhan, saya lihat anak ini meneteskan air mata. Dia nyanyi. Tahu nggak doanya? Anak yang polos, Tuhan berkati ayah. Supaya ayah punya uang dan bisa bayar SPP saya. Amin. Dia keluar dari kamar, saya peluk dia. Dan dia bilang, ayah saya sudah berdoa. Kalau Valeri sudah berdoa, yakin Tuhan pasti menjawab. Satu waktu ada orang menawarkan dia dan bilang, Pak, anak Bapak Valeri akan dibayarkan sampai nanti dia sekolah SMA. Bila perlu sampai di perguruan tinggi. Bapak Ibu, kenapa saya bilang, saya nggak pernah perintah Valeri kamu harus doa kayak ayah. Saya nggak pernah. Saya nggak pernah didik, saya sebagai hamba Tuhan harus mendidik, kamu harus begini. Nggak ada aturan. Pokoknya saya bilang, ayah bilang di rumah kita nggak boleh belajar maki-maki. Itu aja saya bilang. Dan mereka melihat setiap kali saya dalam pergumulan, saya selalu datang kepada Tuhan. Anakmu akan melakukan apa yang dilihatnya. 90% anak-anak akan melakukan apa yang kau lakukan. 10% dia hanya mendengar tapi tidak melakukan. Yang kedua, Bapak Ibu, menjadi serupa dengan dia artinya apa? Kita diberi hikmat. Hikmat yang sama dengan Allah itu kita miliki. Amin. Saudara, saya lihat teknologi perkembangannya luar biasa. Dulu kita kalau di kampung-kampung, kalau ngirim surat nitip ke orang. Ya kan? Masuk ke zaman yang baru, kita masukin ke radiogram. Ya kan? Saya bayangin ya kalau dulu orang pacaran terus ngobrolnya di radiogram. Kira-kira gimana ya? Rahasianya kebongkar semua bukan? Kita masuk di area ini. Sekarang kita udah nggak perlu ke Amerika, video call. Halo, di mana? Canggihnya luar biasa. Bukankah itu adalah hikmat Tuhan yang diberikan pada setiap pribadi kita? Amin. Anak saya yang pertama Israel. Kalau saya bilang, Israel kalau saya mau buat ini kira-kira gimana? Oh ayah gampang, gini Pak. Kalau tahu rahasia orang tinggal buka ini tak muncul semua. Saya dalam hati saya, kok anak ini belum sekolahnya udah pintar. Saya akui bahwa saya tidak lahir di zaman teknologi. Betul? Anak-anak itu dikasih handphone. Ya, saya kasih mertua saya handphone. Tapi ini handphone. Dia bilang, aduh jangan kasih handphone ini. Pokoknya saya pingin handphone yang bisa halo. Nggak usah yang tekan-tekan ini. Dia nggak mau yang ribet karena umurnya memang sudah 70 lebih. Nah, serupa dengan dia, tujuan yang ketiga adalah apa? Saya dan saudara memiliki karakter yang sama dengan dia. Amin. Makanya ilmunya Darwin itu, ini menjadi jawaban. Kenapa Allah nggak menciptakan sama dengan monyet, babi, sapi, kuda? Saya dan saudara berharga karena gambar diri ilahi Allah dalam pribadi kita. Makanya kalau orang sudah jatuh dalam dosa, aduh pingin mati aja. Dengar baik. Iblis sedang menipu dan berkata, kau tidak berharga. Kau berharga. Mati bunuh diri dengan cara apapun, gantung diri, nabrak. Tujuannya masuk apa? Neraka. Kita punya karakter ilahi. Makanya Bapak Ibu kalau di jalan Bapak Ibu ketemu orang, tiba-tiba Bapak Ibu ibah. Memberi. Waktu Tuhan Yesus buat KKR, murid-murid Petrus sebagai panitianya, dia bilang begini, guru, mana bisa 5.000? Lalu Tuhan Yesus tanya, apa yang ada padamu? 5 roti dan? Saya mau tanya, kalau Bapak Ibu buat pesta nikah, yang hadir 5.000, ya, cateringnya begitu. Kira-kira para undangan tetap duduk menyaksikan pestanya? Atau kemana mereka? Hah? Selain pulang mereka pasti ngomel. Pernikahan macam apa ini? Kita diundang tapi tidak makan. Tapi Alkitab bilang, Tuhan Yesus bilang apa?
bawalah ke sini. Lalu dia menengadah ke langit. Dia mengucap syukur dan mengucap berkat. Berapa sisanya? Berapa? Saudara dengar baik. Orang yang kehilangan pola kerajaan Allah, dia selalu merasa miskin. Dia merasa tidak mampu. Dengar baik hari ini, engkau punya kuasa. Dan kekuatan supranatural itu akan memampukan saudara untuk melakukan perkara-perkara yang dahsyat, yang luar biasa. Karena dia di dalam kita. Bapak Ibu, kalau kita belajar tentang kerajaan Allah, itu bicara tentang raja dan sistem. Kita tahu di dalam kerajaan Allah begitu banyak raja. Ya, kita kenal Raja Salomo. Dia berdoa hanya minta apa? Hikmat, jadi orang pintar. Tetapi ketika Tuhan memberikan dia hikmat, dia salah gunakan. Ya, ini yang diangkat oleh Kristen progresif. Mempertanyakan tentang inerensi Alkitab. Kok Yesus bilang di Matius 19 ayat 6 bahwa pernikahan hanya satu laki-laki dan satu wanita sekali seumur hidup. Kok Salomo menikahnya 700? Ditambah gundiknya 300 jadi berapa? Pertanyaan saya hari ini kepada Bapak Ibu. Salomo menikah 1000 itu perintah Tuhan atau keinginan sendiri? Keinginan sendiri. Kenapa Alkitab menulis dan memberitahu kepada kita? Supaya kita belajar bahwa keputusan atas kehendak sendiri fatal. Itu sebabnya saya mau bilang hari ini, firman Allah yang hari ini kita imani, yang kita baca adalah firman Allah yang sangat luar biasa dan tidak pernah berubah. Orang berusaha membakar, melenyapkan Alkitab. Sampai hari ini Alkitab terus diberitakan dalam semua bahasa. Bapak Ibu, teman saya melayani di satu daerah. Dan daerah itu seringkali mendiskriminasi orang-orang Kristen. Bapak Ibu, mereka baca satu kitab Amsal itu bagi-bagi. Besok satu pasal dibagi. Karena kalau ketahuan mereka dibunuh. Bapak Ibu ingat ketika kekristenan masuk di Roma. Itu orang Kristen digergaji. Orang Kristen singa-singa harimau dilepas hidup-hidup. Dan mereka diterkam. Tapi Bapak Ibu tahu orang Kristen apa yang mereka lakukan? Mereka bergandeng tangan dan Amazing Grace. Mereka memuji Tuhan. Kalau bukan firman Allah yang Bapak Ibu dengar hari ini. Raja, Yesus, itu disamakan dengan raja. Tapi dia raja di atas segala raja. Dunia ini, ya, sebagai raja, kemampuan dia hanya pada satu domain itu, wilayah itu. Tetapi Yesus tidak hanya berkuasa dalam satu domain, wilayah, tapi Yesus berkuasa di surga dan di bumi. Seperti firman Tuhan tadi kita baca dalam Matius pasal 28 ayat 18. Segala kuasa di surga dan di bumi telah diberikan kepadaku. Kira-kira kalau Yesus ngomong sederhananya, saya ini Tuhan yang berkuasa, yang datang tidak menggunakan kealahan itu. Supaya apa? Supaya Injil, kabar baik itu sampai pada kita. Nah, kalau Tuhan beritahu kepada Daud bahwa raja yang diangkat anak bungsu dari Isai, dikatakan apa? Sistem pemerintahannya tidak akan tergoncangkan. Betul? Tapi kisah Daud, Bapak Ibu tahu? Bunuh suami orang. Ya. Rampas istri orang. Betul? Tapi Tuhan bilang kepada seorang nabi, kamu pergi ke Silo dan temukan anak dari seorang hamba Tuhan. Samuel pergi. Semua kakak-kakak Daudnya dibariskan di depan. Yang satu pangkatnya jenderal, mayor, dibariskan semua. Lalu Samuel bertanya kepada Tuhan, apakah dia ini? Bukan. Lalu Samuel berdiri, bertanya kepada hamba Tuhan ini, Isai, apakah anakmu masih ada? Ada satu di ladang, dia belum pulang. Dia orang itulah yang diperintahkan Tuhan, aku harus mengurapi. Lalu pergilah dipanggil anak itu. Dia berdiri dengan malu, dengan lugu. Saya selalu bilang kenapa Daud tuh merah-merah.
Mungkin Daud itu keturunannya orang Manado kali. Karena orang Manado itu putih-putih. Ya, saya ini bukan orang Manado, numpang tinggal di Manado. Kalau dibilang Pak, asal mana? Baru saya bilang yang sebenarnya. Karena dibilang kemerah-merahan. Betul ya? Satu waktu ada hamba Tuhan berkhotbah. Katanya, Daud tuh sekecil ini. Waduh, saya bilang kok Daud kayak anak babi ya. Daud itu kemerah-merahan karena apa? Karena orang putih kalau kena matahari pasti merah. Kalau saya kena matahari, gelap tetap gelap. Tidak akan pernah bersinar. Tak tetap bangga. Karena kemana-mana orang pasti cari apa? Kopi hitam manis. Iya. Jadi kalau orang bilang, Pak Demeling mau putih, nggak mau. Biar aja. Orang bule-bule itu cari yang hitam manis. Tapi saya udah dapat yang lebih manis. Karena orang Manado kan, lebih putih lah. Bangga. Nah, Bapak Ibu, Tuhan, Bapak Ibu ingat doa Tuhan Yesus dalam Matius 6 ayat 10. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti apa? Jadi Tuhan Yesus ternyata memikirkan setelah manusia jatuh ke dalam dosa, manusia itu kacau. Makanya Bapak Ibu kalau rumah tangga ribut, saya mau bilang karena tidak ada kerajaan Allah dalam keluarganya. Bilang amin. Karena apa? Rasa hampa. Tapi Bapak Ibu kalau keluarga itu ada kerajaan Allah. Pagi-pagi hadirat Tuhan. Hadiratmu memenuhiku. Hadirat. Dan ku tersungkur menyembahmu. Ya. Kalau ada hadirat Tuhan, suami istri bersekutu dengan Tuhan. Bapak Ibu Alkitab bilang Matius 18 ayat 15 ayat 20. Di mana dua orang sepakat Tuhan hadir. Malaikat bukan malaikat yang hadir. Kalau Tuhan yang hadir, penyakitmu boleh dokter bilang gak bisa disembuhkan. Tapi kalau Tuhan Allah yang menciptakan kita dia hadir, penyakitmu pasti sembuh. Kalau Tuhan hadir, mungkin orang bilang kamu harus punya bisnis, punya modal yang besar. Kalau Tuhan hadir, sekalipun engkau tidak punya modal, Tuhan akan membuat engkau berhasil. Ayat 19, Matius 18, 15. Dia bilang, apapun yang kamu minta, apapun loh. Minta aja sama Tuhan. Satu waktu saya berdoa, saya bilang, Tuhan, udah menderita Tuhan naik motor Tuhan. Kenapa? Karena istri saya yang tadinya beratnya 45 jadi 80. Jadi kalau dua orang anak naik, yang satu saya taruh di sini. Lalu saya berdoa sama Tuhan, Tuhan, saya minta mobil. Roh Kudus bisikin, kamu belum tahu bawa mobil, bos. Terkadang kan kita begitu kan. Tuhan minta mobil. Loh kalau nggak tahu mobil, kita kemana? Yerusalem, nggak pakai transit. Doanya itu mesti berhikmat. Dan Tuhan sebagai Bapa yang baik, dia ingin mendengar isi hati dari anak-anaknya yang jelas. Ya. Saya kadang melayani anak-anak muda itu kalau doanya Tuhan berikan pasangan hidupnya saya dokter Tuhan. Kalau bisa Tuhan dia kaya. Saya bilang kamu mau cari pasangan hidup atau nyusun proposal? Karena Tuhan bilang kepada Adam, Adam tutup matamu, tidur. Apa sih pengertian rohani Bapak Ibu? Tutup caramu dan izinkan Allah bekerja atas hidup kita. Tutup mata jasmani kita. Izinkan Tuhan bekerja. Bapak Ibu, sistem pemerintahan raja di atas segala raja itu dari surga. Saudara kalau kita belajar presiden, dia punya sistem. Saudara waktu tahun berapa ya saya datang ke Jakarta, aduh sistem lalu lintas itu kacau. Ya, saya mulai dari Salatiga ke sini. Wow, dulu kalau kita ke terminal banyak calo-calo. Nawarkan, Pak di sini aja. Berapa Pak kalau ke Pamulang? Pak 500.000 murah. Tanya ke calo yang satu berapa? Dia bilang, oh Pak di sini 300.000. Oh kok di sana mahal, di sini murah. Tapi sekarang kita hanya langsung ke loket. Berapa? 170. Sama di daerah di mana saya melayani. Dan semua pakai nomor untuk kita antri. Keren kan? Ini pemerintahan dunia.
Bapak Ibu, kalau raja di atas segala raja, sistemnya seperti apa? Itu sebabnya harapan bangsa Israel berdoa sampai hari ini di tembok ratapan supaya raja di atas segala raja datang. Apa permintaan mereka? Supaya kerajaan Israel dipulihkan. Tapi Yesus nggak menjawab harapan itu. Yesus ingin menjawab harapan bukan pada satu bangsa, tapi semua bangsa. Itu sebabnya dia bilang begini, aku datang untuk semua orang. Bukan untuk orang Israel, semua orang. Amin. Saya dan saudara adalah Israel rohani. Kita dasarnya adalah iman kita kepada Kristus. Itu sebabnya ketika Bapak Ibu dipersatukan dalam pernikahan, apapun badai yang menggoncangkan, mungkin Bapak Ibu diizinkan jatuh, tapi engkau tetap mencintai istri suamimu. Engkau sedang hidup dalam sistem kerajaan Allah yang tidak tergoncangkan. Siapa rajamu, raja dalam rumah tanggamu yang berkuasa? Adalah Yesus, raja di atas segala raja. Saudara boleh bangun bisnis dan banyak orang tipu, orang fitnah. Kalau saudara hidup dalam kerajaan Allah, sistem pemerintahan kerajaan Allah yang akan meneguhkan semangatmu dalam berbisnis. Amin. Saya amat percaya, saya selalu bilang begini, ingat janji Tuhan, engkau menjadi kepala dan buahkan ekor. Kalau kamu hari ini menjadi karyawan, pastikan bahwa satu kelak kamu akan menjadi kepala. Saya memulai pekerjaan sebagai seorang marketing jual buku di Andi Offset. Saya nggak pandai untuk menceritakan. Tapi ketika tawaran itu datang, saya ambil. Istri saya waktu itu masih pacaran. Kami pacaran hanya 3 minggu langsung nikah. Karena saya bilang kalau lama-lama pacaran juga pertama bikin dosa. Yang kedua banyak anggaran. Betul ya? Jadi kalau yang muda-muda pacaran, jangan buang anggaran. Percepat supaya makin tipis anggaran. Amin amin yang jomblo. Ya, mohon jangan dibukakan rahasia di sini ya. Bapak Ibu, saya nggak terlalu pandai. Ya, dan saya memulai sebagai seorang marketing. Lalu saya naik level lagi. Saya jadi supervisor. Sampai saya pernah menikmati penghasilan saya per bulan 10 juta. Waktu itu UMR Manado itu baru 1,50. 1.050.000. Zaman itu. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu temukan pola dalam hidup ini, engkau akan punya potensi yang maksimal. Dan orang yang menemukan itu Tuhan akan bawa dia naik dan tidak akan pernah turun. Saya ditawarkan dan saya memutuskan diri untuk tidak lagi bekerja sebagai marketing. Dan saya harus menjadi marketing kerajaan Allah. Istri saya bilang begini, kan anak kita minumnya susu Morinaga. Kalau dia berhenti minum, dia nggak akan jadi pintar. Sekalipun dia berhenti minum susu Morinaga, tapi Tuhan akan kasih dia Morinaga namanya mana dari surga. Istri saya bilang begini, kamu terlalu rohani. Saya bilang gak apa keluar. Waktu pertama kali istri saya, dia hamil yang kedua. Dia mengidam gak punya uang. Dia pergi di samping rumah tetangga itu. Dia maling satu pohon singkong. Dia cabut, saya nangis. Saya lihat istri saya kok makan ya. Makan tanpa izin dari yang punya singkong. Saya dari situ, saya bilang Tuhan, kok Tuhan biarkan saya begini. Ini keluhan sebagai seorang hamba Tuhan yang masih baik. Tapi saya mulai jadikan satu kesempatan. Saya mulai Gojek online. Mulai Gojek, mulai dapat income dari 6 juta, 5 juta. Pokoknya saya pulang setiap malam, saya bilang sama anak istri saya, makan apa? Yang 100.000, makan aja. Karena saya bilang begini, uang jangan terlalu disimpan. Betul untuk pendidikan anak. Uang yang kita peroleh cuma satu tujuan. Masuk, keluar, selesai. Dipakai untuk makan, keluar, selesai. Jadi saya bilang sama istri saya, berkat yang Tuhan berikan, mari kita nikmati. Istri saya bilang begini, tapi kok badan saya tambah naik?
Gak apa-apa. Makin naik cinta saya makin naik. Makin gede badanmu, makin gede cintaku. Ya, saya nggak pernah larang. Minum obat ini supaya kamu langsing seperti tetangga ini punya istri. Istri saya ya istri saya. Istri tetangga ya istri. Jangan bedakan dengan istri-istri tetangga. Karena lama-lama jadi pindah halaman. Paham? Ya, jangan bedakan. Next ya. Kok saya nggak jadi ya? Ah iya. Bapak Ibu baca bersama-sama 1, 2, 3. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini. Antara keturunan dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu. Dan engkau akan meremukkan apa? Ini nubuatan tentang Maria. Inilah benih Injil pertama kali di Taman Eden. Yang namanya evangelism. Tuhan bilang, dari keturunan perempuan ini siapa yang dimaksud? Maria. Dan keturunan Maria ini akan lahir seorang raja di atas segala raja. Dia meremukkan apa? Kepala dan tumitnya. Saudara, kalau saudara bunuh ular. Kalau saudara cuma potong ekornya. Kira-kira masih hidup nggak? Saudara harus bunuh di mana? Kepalanya. Kan ular nggak punya tumit. Tumit itu kekuatannya. Bapak Ibu tahu kekuatan ular di mana? Di ekornya. Dia ikat orang, dia patok, selesai. Dan ada di mana? Di mulutnya. Orang kalau terikat dengan kuasa setan, mulutnya jorok. Kalau marahin suaminya, babi kamu. Istrinya bilang, anjing kamu. Anaknya bilang, monyet kamu. Bayangin, babi sama anjing lahirnya monyet. Kenapa? Alkitab bilang tergantung di dalam hidupmu siapa yang bertata. Karena kalau raja di atas segala raja, maka perkataanmu seperti mata air yang jernih. Amin. Menyejukkan anak-anakmu. Saya ngomong apa adanya. Satu waktu anak saya nggak punya nilai yang terbaik. Istri ya, saya marah-marah dia. Bodoh kamu. Saya bilang sama istri saya, kamu jangan ngomong begitu. Sejak itu saya ubah pola saya. Setiap kali anak saya pergi sekolah, setiap pagi Bapak Ibu. Ini nggak ada difirmankan, ini punya pengalaman pribadi. Setiap hari saya berkati anak saya, Israel Valeri, aku memberkati engkau seperti Tuhan memberkati Abraham. Kau menjadi anak yang pintar, kau tidak akan menjadi anak yang bodoh. Hikmat Tuhan dibukakan. Bapak Ibu, sejak itu 2 anak saya, mereka tidak pernah mengalami masalah lagi. Saya lihat anak saya Valeri itu, bahasa Inggris, bahasa Mandarin, sainsnya 90 lebih. Daripada Bapak Ibu ngomel sampai capek, sampai rahang leher. Kalau saudara perkatakan doa setiap hari. Saudara ingat, 8 jam dia ada di luar. Bapak Ibu nggak tahu dia sedang dipengaruhi oleh apa. Doamu akan memproteksi dia. Doa kita akan melindungi dia. Dan dia akan menjadi anak-anak yang luar biasa. Saya bilang, Valeri, kamu kalau ketemukan teman kamu selesaikan. Bapak Ibu, dia komsel di sekolah. Dia kalau nggak punya uang, terkadang teman-teman bilang, Valeri, udah saya traktir aja, bukan berarti minta-minta. Tapi pribadinya dia menjadi garam bagi teman-teman. Ada satu teman agamanya bukan Kristen. Tapi sejak dia melihat Valeri, dia tertarik pada Kristen. Bapak Ibu tahu kenapa ada satu politisi dari India namanya Mahatma Gandhi. Satu waktu masuk gereja, tahu loh kalau orang India kan, pakaiannya beda kayak kita. Hari ini saya pakai jas karena disiapin sama istri saya. Orang India kan pakai pakaiannya biasa. Satu waktu Asher lihat dia, diusirlah dia keluar. Karena dipikir nggak layak pakaiannya. Ya, sejak itu dia gagal menjadi orang Kristen. Karena hanya dari Asher menolak dia. Karena pakaiannya compang-camping. Dan dia bilang, sayang, orang Kristen kalau menghidupi ajaran Tuhan Yesus itu luar biasa. Bapak Ibu tahu di dalam pidato-pidato politiknya, itu Injil sinoptis yang dia kutip.
tentang sistem pemerintahan Allah, kerajaan Allah, itu diberitakan oleh seorang Mahatma Gandhi. Dia gagal menjadi seorang Kristen dalam organisasi, tetapi dia berhasil menjadi seorang warga kerajaan Allah. Amin. Saya punya pelayanan hari ini bergerak di bidang itu. Dan kami tidak mewajibkan mereka harus pergi dengan budaya kita. Tapi kami kembalikan mereka pada budaya mereka. Hari ini. Kami juga tidak mewajibkan mereka harus mengubah KTP dan lain sebagainya. Karena Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu buat seperti itu, dia mengalami penolakan yang luar biasa. Ancaman kematian. Bapak Ibu, ini adalah nubuatan seorang Nabi Yesaya ada di pembuangan. 70 tahun mereka dibuang di Babel. Dan Tuhan bangkitkan seorang Nabi Yesaya. Menubuatkan 700 tahun sebelum kelahirannya. Saudara baca bersama-sama, 1, 2, 3. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan di atas bahunya. Dan namanya disebutkan nama penasihat ajaib. Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Besar kekuasaannya dan damai sejahteranya tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam. Karena ia mengekokannya dengan keadilan. Dan sekarang sampai selama-lamanya. Saudara, raja di atas segala raja. Amin. Saudara, di dalam hidupmu ada raja di atas segala raja. Tidak akan tergoncangkan. Sistem dunia boleh hancur. Sistem dunia boleh diubah. Tapi di dalam hidupmu tidak akan bisa mengubah sistem raja di atas segala raja. Maka saya mau bilang hari ini, nggak ada lagi orang Kristen yang mut-mutan. Kalau punya berkat kalau nggak punya uang, lemas. Kalau saudara punya sistem kerajaan Allah, saudara terus berapi-api. Saya kalau khotbah itu nggak dipengaruhi jemaat. Semangat saya tetap berkobar-kobar. Karena kita punya sistem kerajaan Allah. Raja di atas segala raja. Bapak Ibu, bagaimana supaya kita bisa menghidupi pola kerajaan Allah? Bagaimana supaya Bapak Ibu mengalami kerajaan Allah? Saudara, ini seorang guru besar, dosen, ya, namanya Nikodemus, ya. Bapak Ibu, kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Yesus menjawab katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat apa? Tidak akan dapat melihat, mengalami kerajaan Allah. Ya, apa sih artinya dilahirkan kembali? Dikembalikan pada pola abadi Allah. Seperti Adam dan Hawa hidup di Taman Eden. Ada persekutuan roh. Saudara perhatikan ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Tuhan bilang, siapakah yang memberitahu kalau engkau jatuh dalam dosa? Wanitanya bilang apa? Ular yang engkau tempatkan. Adam bilang apa? Wanita yang engkau tempatkan di sini. Ya, perhatikan baik. Setelah manusia dikuasai dosa, manusia selalu menyalahkan. Gara-gara kamu, suami miskin. Kamu akhirnya apa? Keluarga saya hancur. Ketika tidak ada pola kerajaan Allah, maka keluarga itu kacau. Tapi perhatikan, kalau engkau hidup dalam pola kerajaan Allah, keluarga itu akan hidup dalam damai sejahtera. Yesaya, di kitab Yesaya dikatakan tadi, bahwa damai sejahtera tidak pernah berkesudahan. Ada satu pujian lama, damai yang dia berikan amat besar. Damai yang jadikan hati senang. Tuhan besertaku sepanjang jalanku. Ku serahkan padanya Yesus Tuhan. Lagu ini sudah lama tapi kalau dengar lagunya itu fresh terus. Kenapa? Punya makna teologis yang luar biasa. Amin. Bapak Ibu perhatikan. Tuhan Yesus bilang, Nikodemus,
Kamu pengajar, tapi kamu nggak melihat kerajaan Allah. Bagaimana Bapak Ibu melihat kerajaan Allah? Tuhan Yesus bilang kepada murid-muridnya, kerajaan Allah sudah datang. Ketika kamu melihat orang buta melihat, orang tuli mendengar, orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang mati dibangkitkan. Karena kerajaan Allah tidak datang dengan tanda-tanda, tapi dia datang dengan kuasa. Dan dia menyembuhkan. Sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang. Ketika engkau disembuhkan dari penyakit, ketika engkau damaikan dari keluarga, saya mau bilang hari ini, kerajaan Allah sudah datang dalam keluargamu. Kerajaan Allah sudah datang dalam setiap pribadi. Yesus berkata lagi kepada Yohanes, jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk dalam. Dilahirkan kembali, dikembalikan pada pola Allah. Pola kerajaan Allah. Dan untuk dilahirkan, medianya adalah air. Bapak Ibu mau dibaptis pakai apa? Kalau kita gereja di sini, saya nggak tahu di gereja sini, di gereja saya harus selam. Dan batas umurnya 12, itu liturgi. Ya, itu adalah anggaran dasar kami di dalam gereja dan ditetapkan kami tidak menerima percik. Bukan berarti baptisan yang lain salah. Ya, bukan medianya, tapi Bapak Ibu harus saya lihat itu substansi dari baptisan itu. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Apa sih baptisan? Ada satu orang murtadin bersaksi. Waktu mamanya, keluarganya berusaha untuk mencegah dia supaya dia nggak akan ikut pengikut Yesus. Lalu dibawa ke satu guru. Lalu dibilang, Pak tolong doain anak saya supaya dia kembali. Tahu nggak orang ini jawab apa? Dia nggak bisa balik lagi. Karena sudah ada meterai di jidatnya, itu salib. Saudara kalau baca 1 Korintus pasal 1 ayat 18-23. Salib kan pengertiannya apa? Penderitaan. Tapi itu bagi Kristus, penderitaan kita dipikul. Tetapi setelah dikenakan pada Kristus, salib itu menjadi kekuatan Allah. Salib itu menjadi hikmat Allah. Salib itu menjadi kemenangan. Jadi pada waktu saudara pakai salib, bukan saudara menderita, tapi itu menjadi kemenangan atas pribadi kita. Amin. Nah, dia bilang gini, kamu akan dibaptis dengan air dan apa? Roh Kudus. Saudara, waktu Bapak Ibu percaya, ya saya dulu anti bahasa roh. Ya, ini salah satu peranan daripada Roh Kudus. Satu waktu saya puasa 1 minggu. Dan saya setiap hari menyembah. Tiba-tiba dari mulut saya itu keluar bahasa-bahasa lain. Mama saya juga gak mengerti. Anak saya ngomong apa? Tiba-tiba, basik. Saya bahasa roh. Sejak itu saya mengalami kepenuhan. Saudara, ketika saudara percaya, saudara tanpa ditumpangin tangan oleh hamba Tuhan, saudara minta aja. Roh Kudus sudah dalam pribadi kita. Dia tinggal mengalir. Saudara perhatikan seperti air di tangki. Anggaplah air itu Roh Kudus. Ketika saudara buka hati, maka dia mengalir. Buka keran itu, maka dia akan mengalir. Ya, dia akan bekerja. Roh Kudus itu akan bekerja. Nah, Bapak Ibu bagaimana supaya Bapak Ibu mengalami dan kerajaan Allah itu datang? Akhir dari khotbah saya ini, ada 4 pola yang Bapak Ibu akan alami. Matius 6 ayat 10 dikatakan, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Ini kerinduan Tuhan, bahwa tidak hanya orang di sorga yang menikmati tentang pola kerajaan Allah. Tapi dia mau supaya umat-umat di bumi juga merasakan tentang pola kerajaan Allah itu. Roma 14 ayat 17, Bapak Ibu kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Sebab kerajaan Allah bukan soal makanan dan minuman, tetapi apa? Soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Bapak Ibu beribadah, berdoa, itu bukanlah usaha Bapak Ibu untuk hidup benar. Tetapi Bapak Ibu berdoa, beribadah, menyembah Tuhan, itu adalah bukti bahwa Bapak Ibu telah hidup dalam kebenaran. Jadi berdoa, beribadah bukanlah upaya kita hidup benar. Tapi itu adalah satu bukti. Itu sebabnya dikatakan apa? Pola kerajaan Allah, kalau Bapak Ibu ingin mengalami, Bapak Ibu akan melihat, Bapak Ibu tidak ada lagi yang namanya sembunyi-sembunyi. Saudara akan hidup dengan terbuka. Saya kalau pulang di rumah, anak saya sama istri saya bilang begini,
Polanya apa? Pola handphonenya apa? Saya bilang polanya demikian. Saya nggak akan sembunyikan rahasia-rahasia di dalam itu. Saya komunikasi dengan anak rohani saya yang perempuan, yang laki-laki. Itu saya akan tahu. Facebook saya dia bisa lihat dan tidak ada yang tertutup. Kalau ada suami-suami, polanya tidak diketahui oleh istri. Tanda tanya. Ya. Kalau Bapak Ibu mengalami kebenaran kerajaan Allah, nggak ada lagi yang sembunyi-sembunyi. Ya. Yang kedua apa? Damai sejahtera. Ketika istri salah, dia selalu mengampuni. Damai sejahtera itu fungsinya itu. Sehingga apa? Waktu Bapak Ibu mengampuni, jiwa ini apa? Tenang. Kalau Bapak Ibu nggak mengampuni, asam lambung kumat, diabetes naik, kolesterol naik, apalagi naik, tagihan naik, lama-lama kehadirat tanpa transit. Makanya pendeta Ibu Debbie Basir dia bilang 2 hal yang membuat jantung kita berdebar-debar. Yang pertama, jatuh cinta. Yang kedua, jatuh tempo, pinjaman online. Yang punya pengalaman katakan amin. Yang punya pengalaman pulang tempat ini bertobat. Supaya jantungnya tidak akan berdebar-debar. Ya. Sukacita. Saudara perhatikan, gembira dan sukacita itu berbeda. Saya mau bawa Bapak Ibu untuk mengerti. Orang bergembira kapan? Saya mau tanya istri-istri, kapan istri-istri bergembira? Pada waktu suami gajian. Mall-mall diinjili, dijamah. Dari toko 1-2 dijamah. Kapan dia kehilangan kegembiraan? Halo? Akhir bulan, jatuh tempo. Betul ya? Suami-suami kapan kehilangan kegembiraan atau bergembira kapan? Kapan? Kalau istri bilang, Pak, ayo kita ke mall yuk Pak. Padahal uang suaminya. Saya bilang sama jemaat saya, istri-istri itu kalau dipuji, biar Bapak Ibu suruh dari sini. Itu jalan kaki Bogor dia pun mau. Kalau dia bangun terus Bapak Ibu bilang begini, kamu istri paling cantik. Masakanmu itu mantap. Terus tambah satu lagi, Ma, ada 5 juta untuk Mama. Itu biar koma, bangkit. Paling gede ketawa ini wanita-wanita ya. Pengalaman dong. Itu biar dia udah koma, udah tarik-tarik nafas. 5 juta, bangkit. Normal semua itu. Saya kalau ngomong ke istri saya bilang kamu bisa aja. Iyalah, suami-suami harus tahu tipsnya. Istri saya itu hobinya makan apa? Coklat, kue coklat. Jadi kalau dia lagi nggak enak sama saya beliin coklat silver itu. Saya taruh di meja. Lalu saya menjauh. Saya lihat kapan ya ikan gede itu datang. Jadi suami-suami harus tahu juga hobi istrimu. Jangan cuma tahu yang hobinya marah-marah, minta uang. Tahu hobi makannya. Pasti marahnya hilang. Ya. Jadi waktu istri saya makan, sudah makan. Dia sebenarnya marah sama saya. Tapi karena yang masuk itu damai sejahtera, sukacita, dia langsung panggil saya. Yuk sayang, kita ke mall. Sayang, ayo kita jalan-jalan. Tanpa saya selesaikan 4 mata, silver ini menyelesaikan dia. Saya harus tahu. Ya, harus tahu. Sukacita ini. Tahu nggak bahasa Inggrisnya? Joy. Jesus in you. Yesus ada dalam kita. Kalau Yesus ada dalam kita, sukacita tidak akan pernah habis. Dia akan terus mengalir. Amen. Yang terakhir. Baca sama-sama dengan suara keras. 1, 2, 3. Sebab kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan, tapi apa? Kalau ada jemaat hari ini sampai dikunjungi pelayan, cuman sakit apa? Sakit demam, sakit gigi, sakit kuping.
Saya mau bilang hari ini, Tuhan sudah berikan kuasa-Mu. Engkau hari ini tumpangkan tangan tanpa penatua, tanpa hamba Tuhan, kamu pasti sembuh. Jangan sedikit-sedikit, Pak Gembala datang dong. Mau doain apa? Aduh, sakit pinggang. Kalau sakit pinggang ngatasinya cuma apa? Minum air, istirahat yang baik, selesai. Duh Pak, tolong kirim penatua. Doain saya, sakit apa? Sakit kuping. Pergi kamu ke dokter kuping. Kupingmu sembuh. Suruh itu yang hamba Tuhan itu telepon, Pak, tolong Pak, doain istri saya. Kenapa istri? Istri saya udah mati. Supaya hamba Tuhan juga jantungan. Pasti dia persiapan itu. Iya, karena Alkitab membuktikan. Kita punya kuasa, itu bisa membangkitkan orang mati. Bisa membangkitkan. Bapak Ibu, di daerah Afrika itu banyak hamba Tuhan mempraktikkan itu. Sampai mereka terjadi. Ya, saya pernah mempraktikkan itu. Tapi hampir dikebukin orang. Dan saya bilang, beristirahatlah dengan damai. Kalau enggak, saya yang akan mati. Gantiin dia, dia yang hidup, saya yang mati. Ya, jadi Bapak Ibu kalau belum terjadi, jangan coba-coba. Mari bangkit berdiri. Haleluya. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih. Bapak Ibu, nyanyikan pujian dari Allah. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku, yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu. Katakan, ku perlu anugerah-Mu. Oh, ku nyatakan janji-Mu. Ku nyatakan janjiku kepada. Mari angkat tanganmu, katakan, kalau ku hidup, kalau ku hidup, amin, ku hidup, hati kami menyembah-Mu. Tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kalau ku hidup, kalau ku hidup, ku hidup bagimu. Mataku tetap memandang. Dunia tak bisa menjauhkanku. Kalau ku hidup bagimu. Kalau ku hidup, Irala Masando,
Jika hidup kami terpola dengan kerajaan Allah, maka hidup kami terkoneksi dengan surga. Oh, dunia tak bisa lama sandung kanku dari kasih. Oh, selama ku hidup bagimu selama lama sandung. Oh, selamanya kau Yesus tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari dunia tak bisa. Oh, dunia tak bisa menjauhkanku. Oh, dunia tak bisa menjauhkanku. Haleluya. Dunia tak bisa menjauhkanku. Katakan sama-sama dengan iman. Mari kita berikan tepuk tangannya Maria bagi Raja di atas segala raja. Beriakan haleluya. Oh, haleluya. Jesus. Mari sembah Dia. Mari ambil waktu sembah Dia. Oh, Jesus. Oh, kerajaan Allah hadir di tempat ini. Kerajaan Allah, kebenaran, damai sejahtera, sukacita, kuasa penuh atas setiap pribadi kami. Hadir atas setiap pribadi. Iralabasando. Oh, semua intim dengan Tuhan. Irabasando, irabasikarabase. Oh, biar kerajaan Allah pagi hari ini membongkar setiap ikatan-ikatan setan di dalam nama Yesus. Dilepaskan segala kutuk, penyakit, sakit dalam nama Yesus. Haleluya. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh, Yesusku, ku cinta. Bapak Ibu angkat tangan, katakan sekali Yesus. Oh, sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh, Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Biar kerajaan Allah turun atas setiap pribadi kami pagi hari ini selama-lamanya. Pijakan kami di mana kami berada, tanah itu diberkati karena Raja di atas segala raja, Dia berkuasa atas hidup kami. Berkati kami semua pagi hari ini. Di dalam nama Yesus kami terima kuasa kerajaan-Mu. Haleluya, sama-sama katakan. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara-saudara. Terima kasih kepada Pak Demeling yang sudah menyampaikan pesan Tuhan pada kita semuanya tentang hal kerajaan Allah. Ya. Mungkin ada pengumuman? Nah, kita turut berduka cita, kita semuanya jemaat ya, seluruh jemaat maupun juga pekerja dan lain sebagainya, kita ikut turut sangat berduka atas meninggalnya dari mamah Pak Yosua, yaitu Oma Teti. Drop Woman, Sabtu 20 Juli, Villa Pak Heri dan Burunggu di Cisauk pada tanggal 20 Juli ya. Berangkat dari gereja jam 9 pagi.
Jadi siapa yang pengen ikut atau sudah terdaftar bisa kumpul di gereja. Untuk peresmian pada berangkat tanggal 12 Juli, pulang Senin tanggal 15 Juli untuk peresmian gereja di Jawa Timur. Ya. Peresmiannya tanggal 14. Sudah? Oke. Sudah ada pengumuman tadi yang sudah dinyatakan sama Pak Pendeta bahwa ada buku tentang memanggil Tuhan yang jauh tapi dekat. Ini semuanya ada di tempatnya Bu Ripka ya. Jadi ada di sana, ada 10 ya Pak? 10 buku. Oh. Oh di tempat Pak Demiling. Ya. Nanti bisa siapa yang ingin menghubungi Pak Pendeta ya. Oke. Saya kira itu saja. Kemudian juga ada pengumuman nanti bagi para pendeta muda. Seluruhnya jam 7 malam ya hari ini. Kita akan ada rapat di gereja ini. Mohon semuanya bisa hadir, yang para pendeta dan pendeta muda. Baiklah kita semuanya setelah kita menderita, ya, kita sudah menerima berkat rohani pada saat ini, kita akan mengeterapkan berkat itu bagi kemuliaan Tuhan kepada setiap orang, bagaimana hal kerajaan Allah yang begitu luar biasa. Dan itu ternyata tadi diterangkan bahwa kerajaan Allah sudah ada di dalam diri kita, melalui meterai Roh Kudus yang dimeteraikan pada saat kita percaya kepada Yesus, dan yang memeteraikan adalah Allah sendiri dalam kehidupan kita. Ya, kita akan berdoa dan akan mengakhiri, tapi sebelumnya kita akan berdoa untuk persembahan atau penaburan, baik itu perpuluhan ataupun penaburan sukacita dan lain sebagainya. Kita akan berdiri. Terima kasih Bapa di surga atas segala pesan-Mu yang sudah Engkau beritakan melalui hamba-Mu yang sudah Engkau tetapkan sendiri, sehingga kami semuanya mendengar tentang hal kerajaan surga dan juga tentang pola kerajaan surga, sehingga kami semuanya harus mengikuti pola itu, karena sebenarnya kami semuanya diinginkan oleh Allah Bapa agar kami semuanya menurut apa yang direncanakan Bapa. Bagaimana Bapa menciptakan manusia abadi, bagaimana Bapa menciptakan manusia hanya bersekutu, bergaul, dan juga berrelasi, berkomunikasi hanya dengan Allah Bapa melalui Yesus Kristus. Karena itu Bapa di surga, biarlah kehidupan kami arahkan kepadamu, sampai suatu saat kami bisa bicara kepadamu. Bapa, Engkaulah dunia, satu-satunya dunia kami di bumi ini. Sehingga apapun yang kami kerjakan, apapun yang kami lakukan, apapun yang kami bicara, ataupun kami menasihati orang, ataupun kami mengajar, ataupun kami menyampaikan kebenaran, semuanya itu hanya melalui Yesus Kristus di hadapan-Mu. Sehingga Engkau Tuhan akan menerima dan berkenan dalam kehidupan kami semuanya, karena kehidupan kami menyenangkan Engkau, Engkau bisa menikmati hidup kami hari demi hari, dan betapa itu menyukakan Engkau saja Bapa. Terima kasih atas semuanya ini Bapa, kami mengucap syukur dan kami saat ini akan menabur Tuhan, dan biarlah taburan ini berkenan kepadamu, karena taburan ini juga berasal dari Tuhan yang kami kembalikan kepadamu, agar semakin memperluas kerajaan Allah
di bumi ini melalui gereja ini. Terima kasih Bapa, berkati hamba-Mu ya Tuhan yang sudah menyampaikan firman. Melalui hamba-Mu biar Engkau berkenan Tuhan beracara, Engkau terus Tuhan akan berperkara dalam kehidupannya hari demi hari melalui pelayanan di mana saja Engkau tempatkan, maka di situ pemberitaan kerajaan Allah akan mengalir kepada setiap orang yang mendengar. Terima kasih Bapa di surga. Baiklah kita semuanya angkat tangan kita. Kita akan menerima segala berkat Tuhan. Terpujilah Allah Bapa dari Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Yang di dalam Kristus Yesus telah menganugerahkan kepada kita segala berkat rohani dari kerajaan surga. Berkat rohani yang tidak pernah dihemat, melainkan seluruhnya akan diberikan kepada kita. Bahkan pengertian-pengertian yang tersembunyi dan rahasia di dalam kerajaannya akan diberikan kita kepada kita semuanya. Sehingga kita bisa mengecap kasih karunia Allah yang begitu agung mulia itu, damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus yang melebihi akal pikiran kita semuanya manusia, bahkan sukacita dari Roh Kudus yang berasal dari surga akan menyertai kehidupan kita dari mulai sekarang sampai selama-lamanya. Barang siapa yang sudah menerima berkat ini, kita katakan sama-sama, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.